Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat hidup sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa hadir di kegiatan pagi hari ini di FDS atau pertemuan kelompok. Ibu-ibu masih semangat ya? Masih Pak. Sudah pada sarapan ya? Belum. Ada yang belum? Oh, nanti sesi istirahat kita sarapan dulu. Siap ya untuk mengikuti materi ya? Ya Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu bersama dengan bacaan basmalah bersama. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan manfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Ibu-ibu sekalian, kira-kira masih ingat enggak materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan? Ada enggak yang masih ingat juga? Sebelumnya materi apa sih ibu ya? Ada pesan untuk ibu hamil. ya, itu salah satu materinya yaitu pesan-pesan untuk ibu hamil. Mungkin kita simak di depan untuk pesan-pesan untuk ibu hamil. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah ibu hamil makan makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, ibu hamil harus memeriksa ke puskesmas minimal berapa kali? 4 kali ya selama kehamilannya. Terus ada lagi konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan gitu ya. Lalu ada yang tahu ini TTD? Ada yang paham ya? Kalian masih ingat ya? Mungkin ya? Masih ya Pak. TTD adalah Tambah darah. tablet tambah darah. Lanjut lagi, ibu hamil harus melahirkan di vaskes atau fasilitas kesehatan. Dibantunya oleh siapa? Dan Oleh bidan atau dokter. Gitu ya. Apa tadi ya? Mungkin kemarin juga sudah dibahas tentang ibu bayi yang membantu proses kelahiran. Boleh nggak? boleh. Boleh ya. Ibu bayi boleh membantu proses kelahiran. Oke, untuk yang berkaitan dengan medis ya tetap ke ahlinya gitu. Lalu ada lagi melakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir. Ada lagi berikan kolostrum pada bayi. Lalu ada lagi berikan ASI saja selama 6 bulan. Periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli makanan atau gizi untuk keperluan menyusui ya. Salah satunya yaitu beras, telur, minyak ya. Gunakan PKH untuk menambah asupan proteinnya. Ada lagi, ibu-ibu harus punya nih KTP supaya bisa memproses KIS. Begini, di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan membahas tentang KIS tadi ya. Mungkin yang kemarin sudah diulas. Untuk apa sih KIS ini? Begitu kan? Fungsinya untuk apa ketika kita ya dalam kehidupan kita lah, intinya dalam keadaan sehari-hari, terutama di dalam keadaan hamil, fungsinya adalah mempersiapkan kemudahan ketika kita akan melahirkan. Seperti itu biasanya sih untuk
persiapan lahiran, setahu saya memang tidak sedikit mungkin ya biayanya ya. Dia bisa dikatakan ya banyak, harus punya persiapan uang, dan adanya di sini itu bisa lebih membantu seperti itu. Karena di fasilitas kesehatan posyandu atau di puskesmas itu biasanya ada pasien KIS atau pasien BPJS yang tujuannya adalah memperingan pembiayaan. Nah, seperti itu ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang lahir ya dilalai, nggak bisa lahir normal, bisanya disesar karena kendala sesuatu, itu biayanya lebih besar itu. Jadi KIS ini membantu seperti itu ya, ulasan untuk materi kemarin ya, bisa diingat lagi. Dan ibu-ibu sekalian, untuk materi sekarang ini, untuk materi yang akan diikuti ibu-ibu, silakan simak dulu nih poster yang ada di depan atau flip yang ada di depan. Kebaca ya ibu semuanya ya. Baca ya. Baca Pak. Untuk flip ini itu membahas tentang pentingnya gizi bagi ibu yang sedang menyusui. Seperti itu. Kita lihat ada beberapa poin di poster. Yang pertama kita ulas adalah apa ya Bu? Coba dibaca Ibu Dasri. ASI saja sampai bayi 6 bulan. ASI saja, terus dikasih ASI si bayi ibu sampai berusia 6 bulan. Belum atau tidak dianjurkan untuk menambah makanan pendamping ASI. Seperti itu. Makanan pendamping ASI seperti apa ya? Mungkin susu formula juga ya, makanan pendampingnya. Itu selama 6 bulan itu jangan dulu sebaiknya, untuk menjaga daya tahan tubuh lah mungkin ya, karena di usia itu adalah anak bayi memang membutuhkan lebih baik-baiknya mencerna apa yang dia makan. Terus yang kedua, Ibu ini coba dibacakan Bu. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Terus berikan ASI sampai bayi usia 2 tahun. Itu sebaiknya sampai ASI sampai usia 2 tahun ya. Tapi biasanya 6 bulan atau 1 tahun itu sudah ada yang berhenti ya Bu ya, untuk memberikan ASI ya. Ya. Dan seperti yang saya alami sendiri, memang terkadang Bu, ketika si ibu bayi ini sudah melakukan aktivitas lagi seperti biasa setelah anaknya lahir, itu entah karena kecapean atau ada faktor lain. Kalau saya cerita di saya sendiri, itu waktu itu memang kurang lebih 1 tahun ibu menyusui, susunya semakin berkurang dan malah tidak keluar seperti itu. Tapi saya simpulkan sih karena istri saya pas itu memang capek gitu, seperti itu. Tapi alangkah baiknya ASI ini diberikan sampai bayi usia 2 tahun. Ibu Dasri nomor 3 coba bacakan lagi Bu. Susui bayi sesering mungkin, semau bayi. Susui bayi sesering mungkin, semaunya bayi. Jadi saran saya, ibu benar-benar dipahami pentingnya ASI. ASI ini berguna untuk anak ya, untuk daya tahan tubuhnya salah satunya, untuk untuk kesehatan anak juga ASI ini. Jadi ketika ibu memahami pentingnya menyusui, ketika di sini disebutkan semaunya bayi, karena bayi itu kan memang tidak bisa dijadwal ya, jam 1 nanti jam 3 menyusui lagi, jam 3 nanti jam
5 mengisi lagi 3. Biasanya bayi yang lapar ya memang setiap menit kadang udah lapar lagi, minta susu lagi, minta susu lagi. Kalau ibunya tidak memahami apa ya pentingnya ASI ini, diberikan bebek ini diberikan ASI, maka yang timbul adalah kadang moodnya hilang atau kadang suka marah gitu ya. Ada yang sampai seperti itu. Tapi ketika ibu sudah memahami pentingnya ASI buat anak, ya insya Allah kejadian atau pikiran yang seperti itu tidak ada seperti itu. Pahami dulu pentingnya ASI. Lalu yang terakhir, Bu Iis lagi. Beras ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Iya, ASInya dimasukkan ke dalam botol ling atau botol kaca ya. Ketika ibu sudah melakukan aktivitas, biasanya kan setelah ibu lepas atau selesai lepasnya, berapa sih? 4 bulanan mungkin ya, sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan kebetulan ada kegiatan di luar rumah tanpa membawa anaknya ditinggal di rumah. Jangan lupa Bu, dipereskan ASINya, ditaruh di botol. Disimpannya di mana Bu? Disimpannya di freezer biar tahan lama dan tidak cepat basi, kecuali ibu perginya nggak lama ya gitu. Tapi kalau kira-kira pergi sampai 6 jam atau sampai setengah hari, itu lebih baik ditaruh di kulkas tapi yang di bagian atas juga bisa seperti itu supaya susunya tetap segar. Dan ketika ibu nggak ada bisa susu seperti itu ya Bu ya. Itu ya. Terus lagi untuk pemberian makanan pendamping ASI Bu, seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Makanan pendamping ASI itu adalah salah satunya ada susu apa? Susu formula Bu. Jadi selama 6 bulan, setelah 6 bulan ke depan itu bayi dia nggak masalah lah kalau berikan makanan pendamping ASI-nya. Seperti itu ya Bu ya. Terus pelayanan posyandu Bu, jangan lupa ibu-ibu memeriksakan kesehatan anak atau biasa disebut imunisasi mungkin ya Bu ya, bisa dilakukan sesering mungkin. Umumnya berapa bulan sekali ya Bu ya? 1 bulan sekali juga ada ya di usia anak yang sampai usia 6 bulan gitu ya. Terus usia 0 sampai 2 tahun Bu, itu adalah fase penting kedua Bu setelah kehamilan ya. Jadi pemberian nutrisi, pemberian makan, pemberian ASI ini sangat penting supaya anak tumbuh tinggi sehat dan cerdas begitu.